رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدني علما وارزقني فهما خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ananda Sakti dan Satriwati yang insyaallah dengan hakul yakin Ananda selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berangkat tadi dari ayat Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau kita membaca ayat ini dan memahaminya dengan baik, insya Allah kita tidak akan sombong dan tidak akan pernah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena semua ilmu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, dan semua pemahaman yang kita miliki juga pemberian Tuhan. Maka tidak ada yang bisa disombongkan, karena bukan kita yang punya, tapi Tuhan. Inilah Anda yang harus pahami dengan baik ya, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini tetap tawaddu, rendah diri di dalam membawa Al-Quran ya. Membawa Al-Quran. Terus yang kedua, Anda semua ya, saya selalu sampaikan bahwa jadikan prinsip bahwa Ananda itu sekarang diamanahkan oleh Tuhan untuk menjaga Al-Quran. Ini harus dipahami dengan baik sebagai amanah yang sangat besar ya, dari Tuhan. Bagaimana menjaga amanah Tuhan ini untuk menjaga Al-Quran? Bukan cuma menghafalnya, menjaga tulisannya, bacaannya, panjang pendeknya, itu semuanya harus dijaga dengan baik. Namanya menjaga semua komponen yang mengikat di dalam persoalan membaca dan menghafal Al-Quran harus dijaga. Makanya amanah Ananda semua itu sangat luar biasa, karena langsung dari Tuhannya. Pertanyaannya adalah, apakah Ananda menerima itu dengan baik atau tidak? Apakah amanah yang diberikan oleh Tuhanmu kamu laksanakan dengan baik atau tidak? Disinilah dilihat sejauh mana kesungguhan Ananda di dalam menjaga hafalannya. Murajaahnya harus dijaga dengan baik.
Karena tugas Ananda menjaga Al-Quran. Jangan sampai Tuhan tidak percaya lagi sama Ananda ya. Dikasih hafalan satu juz, dia tidak murajaah, dia tidak menjaganya. Jangan pernah bermimpi untuk bisa menambah lagi hafalannya. Satu juz saja kamu disuruh jaga, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kamu tidak bisa menjaganya dengan baik. Bagaimana Tuhan mau menambahnya? Bagaimana Tuhan mau menambahnya? Makanya sekarang itu banyak penghafal yang hafalannya hanya angka-angka saja. Sekian juz. Ternyata setelah dia disuruh untuk mempertahankan itu, hafalannya tidak bisa. Disuruh membacanya tanpa mushaf, tidak bisa. Ini yang banyak sekarang. Karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena mau dibilang hafal Quran, mau dipamerkan mahkota, mau dibilang banyak ya, habitat itu. Makanya itu ada semua bahwa ini dia sangat perlu diperbaiki. Bahwa tujuan menghafal Al-Quran adalah mencari ridhonya Allah. Namanya masuk ridho. Semua hal-hal yang berkaitan dengan sayang, penyayang, itu ada semua di situ di rahmat Allah. Makanya kalau kamu sudah melakukan penjagaan Al-Quran ini dengan baik, kamu akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Yang lain itu akan ikut. Bisa juara, bisa berprestasi, bisa semuanya. Tapi kalau niatmu menghafal Al-Quran, mau dipuji oleh manusia, mau juara, ini yang bahaya. Bisa mengakibatkan kesombongan dan jauh dari ridhonya Allah. Jauh dari ridhonya Allah. Dan banyak sekarang baru juara provinsi sudah bangga muat training gurunya, tidak ngomi lihat gurunya karena dia sudah hebat dari gurunya. Banyak sekarang begitu penghafal. Ada beberapa penghafal seperti itu. Dan ini tidak akan berubah, ya. Tidak berubah hidupnya. Tidak akan berubah. Dan itu nyata. Ya. Seorang santri manakala berdosa sama gurunya, pasti dalam hidupnya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Berdosa juga sama orang tuanya, hidupnya juga tidak akan berubah. Kenapa? Kalau kamu ingin melihat Tuhanmu tersenyum, lihatlah guru dan orang tuamu tersenyum. Kalau kamu ingin melihat Tuhanmu tersenyum, lihatlah senyumnya gurumu dan orang tua.
Makanya goresan kecewanya orang tua dan guru itu juga kecewanya Tuhan. Ini aku jangan dipandang remeh juga. Jangan menanggap remeh apa yang saya sampaikan. Coba introspeksi diri Anda ya. Kenapa saya malas? Kenapa saya selalu ngantuk? Kenapa saya tidak bisa mengaji dengan baik? Kenapa saya tambah kalasi? Mungkin kamu sudah mengecewakan gurumu dan orang tuamu. Jadi anak-anak semua, inilah yang Anda harus pahami dengan baik di dalam proses belajar dan menuntut ilmu. Kalau terjadi sesuatu kebiasaan yang membuat kamu mundur di dalam proses menghafal, evaluasi dirimu. Kira-kira apa salahku sama guruku? Apa salahku sama orang tuaku? Sehingga ini tidak seperti dulu lagi. Gampang masuknya, semangat mengajinya, enak mengaji. Kenapa sekarang seperti ini? Itu adalah harus evaluasi dirimu. Karena sekali lagi saya sampaikan, ridhonya gurumu, ridhonya orang tuamu, disitulah ridhonya Tuhan. Itu ridhonya Tuhan. Makanya Anda asal bisa membaca dengan lancar, tapi tidak bisa memahami apa yang dibaca. Yang bisa memahami yang dibaca akal adalah hati. Makanya di situ wa bi zidni ilma warzuqni fahman. Makanya aku semua membaca, tapi memahami apa yang dibacanya kadang tidak sampai. Makanya aku semua harus belajar bagaimana hati ini bisa membaca. Yang hanya mulutnya bisa membaca dan akalnya, tapi tidak bisa membaca hatinya. Buta. Jadi Nabi itu ummi, tidak bisa membaca secara lahiriah, tapi membaca secara hati tanpa batas. Makanya aku semua, kalau kamu tidak memakai hatimu di dalam proses menuntut ilmu, bahaya. Bisa nanti jadi pengikutnya Dajjal. Karena yang kau lihat, yang lahiriah saja. Kau bilang Dajjal, saya Tuhan. Mati, langsung kau percaya. Karena akalmu kau pakai melihat Dajjal, bukan mata hatimu. Jadi Dajjal nanti penipu. Jadi nanti pengikutnya Dajjal itu rata-rata yang memahami agama pakai akal. Jadi akan dia jahat. Wah, bisa hidup orang mati, bisa ini buat. Nah, ini ya. Kalau bukan mata hati yang melihatnya, itu kamu berasa ya. Makanya kata Nabi, ada nanti suatu saat waktu ini nih, zaman ini banyak pemuda
rajin ibadat, tidak naikan, hidupnya bagus baca Qurannya, tapi tidak sampai di tenggorokannya. Banyak sekarang, itu semua colong-colong berikut saja. Jadi selalu bilang syirik, kafir. Seperti itu simbol-simbolnya. Jadi dia merasa benar saja. Itu hadis Nabi ya. Banyak sekarang seperti itu. Dia merasa suci, penghuni surga seperti itu. Ini bukan itu yang kita mau bahas ya. Saya mau Anda menggandengkan antara akal dan hati ya, di dalam proses menghafal. Jadi tujuan mata dan akal adalah membaca Al-Quran. Hati tujuannya mengenal yang dibaca oleh mata dan akal. Jadi, makanya selalu sampaikan kalau mengaji sadar. Karena orang sadar itu yang bisa mengenal. Itu yang jalan-jalan di situ di luar itu tidak sadar. Bagaimana cara mengenali hafalan kita dari halaman per halaman dengan bantuan mata yang men-scan-nya, mulut yang membacanya, dengan kesadaran hati. Makanya ada di asli pepatah, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana lancarnya hafalan? Dari mata pikiran dengan kesadaran hati. Itu yang Anda harus bangun. Di sini banyak. Kalau kita masalillah tahu pada hati, tidak tahu apa yang kita baca. Karena tidak sadar hatinya. Ini yang perlu dikonekkan ya. Makanya hafalannya seperti ini, kalau ikut lomba tidak akan salah. Karena bagus rekamannya, bagus kesadarannya, dan ini butuh waktu dan proses latihan. Makanya Anda semua, satu kuncinya adalah sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Karena kalau kau sudah disampaikan oleh gurumu, muncul bila susah, jangan pernah bisa. Seorang penuntut ilmu selalu berpikir sami'na wa ta'na, mendengar dan taat, dan harus meyakini bahwa kalau saya sami'na wa ta'na kepada guru dan orang tuaku, pasti dapat tukar Tuhanku. Wujud dari sami'na wa ta'na, pasti dapat tukar Tuhanku. Jadi kalau akal aku baca memang tidak bisa, susah. Tapi orang yang punya prasangka baik terhadap Tuhannya, selalu optimis di dalam hidupnya, selalu semangat dalam hidupnya, itulah orang yang punya Tuhan. Tapi kalau dia menganggap dirinya Tuhan, dia akan itu menganggap dirinya Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak mampu, bukan Tuhan. Jadi inilah Anda, saya ulangi ya. Ini selalu saya ulangi. Karena kalau Anda tidak paham, belum bisa melakukannya. Bagaimana men-scan dengan pandangan mata tulisan Al-Quran itu, lalu dipikirkan dengan kesadaran dan kecerdasan hati.
insya Allah hafalanmu akan mungkin kuat. Namun yang paling dibutuhkan ini adalah kesabaran. Kesabaran. Dan ini yang Anda banyak tidak miliki. Apa itu? Terus dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan semuanya sia-sia. Makanya selalu saya sampaikan, apa yang membedakan antara satu santri dengan santri yang lain di dalam proses aktivitasnya? Kesadaran. Kamu duduk sama-sama 1 jam, 2 jam, 3 jam yang wajibnya. Kenapa berbeda hafalannya? Kenapa berbeda kualitas hafalannya? Kenapa berbeda hasilnya? Itu karena persoalan kesadaran. Selanjutnya persoalan keikhlasan. Saya tidak tahu, kali ini keikhlasan ya wilayahnya Tuhan dengan hamba. Jadi wilayahnya Tuhan dengan hamba. Tapi buah dari keikhlasan itu biasanya muncul namanya kualitas hafalan. Maka kami begitu cara membacanya. Oh ini anak-anak ikhlas ini menghafal karena ada hasil. Dibanding pura-pura dia ustaznya lalu ustaznya wah ini munafik. Andai anak-anakku semua punya kesadaran, tidak perlu dijaga ya, tidak perlu diawasi, karena secara aturan Ananda diberikan tugas untuk menyelesaikan murajaah. Dan kapan Ananda berbicara dan bermain-main, pasti tidak selesai murajaah. Pasti tidak selesai. Inilah Ananda harus ada. Jadi terus saya ini selalu mencari pola-pola yang bisa bagaimana Ananda bisa mendapatkan hafalan Al-Quran yang baik, bisa menjaga Al-Quran dengan baik. Saya itu saya. Karena tugas kita di sini berat ya, menjaga Al-Quran. Menghafal gampang, menjaganya yang berat. Kapan ada kesalahan di dalam proses menghafalnya, pasti penjagaannya tidak bagus. Makanya Nanda bukan dipersulit dari juz 1 masuk ke juz 2, tapi memang Nanda harus menjaga semua bacaan-bacaan yang ada di dalam setiap juz itu. Bagaimana dengungnya, bagaimana panjangnya, bagaimana wakaf tidaknya. Anda harus betul-betul menguasainya dengan baik. Jangan pernah bilang bahwa di sini banyak malaikat yang memantau pesantren ini karena berhubungan dengan Al-Quran, kalam Tuhan. Jangan sampai tidak dijaga dengan baik. Jangan kau bilang sekarang sejak malaikat banyak. Jangan kau dipikirkan ini wilayahnya hati, ini wilayahnya keyakinan. Bahwa dimanapun hamba-hamba Tuhan bersikir, pasti banyak malaikat di atasnya. Dan salah satu sikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran.
kamu membaca Al-Quran itu berzikir? Belum tentu. Karena berzikir itu mengingat Tuhan. Kalau kamu membaca murajaah tidak mengingat Tuhanmu, tidak tergolong sebagai orang yang berzikir. Makanya Anda semua, inilah yang kami selalu ingatkan kepada Anda, mengawal Anda, mengawasi Anda, menuntun Anda bagaimana menuju ke situ. Makanya kalau kamu tidak ada kesadaranmu, tidak bisa. Walaupun malaikat turun langsung mengajarimu, tidak bisa. Makanya tadi kembali ke awal, jamkan baik-baik bahwa sekarang amanahmu dari Tuhanmu adalah menjaga Al-Quran. Berapa pun itu. Kalau hanya 5 lembar saja, tapi kamu bisa mempertanggungjawabkan pada saat ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran. Makanya Anda semua, ciri santri yang murajaah dengan baik, dengan penuh kesadaran, apapun yang terjadi di sekitarnya tidak akan tergoda. Sekali lagi sampaikan, santri yang murajaah dengan penuh kesadaran tidak akan tergoda dengan suara-suara di sampingnya, dengan bacaan-bacaan di sampingnya, tidak tergoda. Andai kiamat pada saat itu tidak akan tergoda. Inilah Anda yang harus latih ketenangan, kebersamaan dengan Tuhan. Makanya orang yang selamat itu yang selalu bersama dengan Tuhannya, tenang dengan Tuhan. Makanya kalau ada biasa sedikit-sedikit panik, mestinya tidak tabrakan jadi tabrakan. Mestinya belok kanan, belok kiri, curang. Karena tidak tenang, tidak bagus signalnya dengan Tuhannya. Tidak bagus sikirnya dengan Tuhannya. Nah, ini selalu Anda ajari bagaimana membaca Al-Quran tanpa suara, tanpa huruf, atau bisir, rahasia. Nah, itu dengan hati. Tapi ini bagi yang sudah lancar hafalannya. Jadi, itulah makaluh. Bagi saya, makaluh. Itu sudah selesai satu ayat. Makanya Anda semua, inilah yang harus Anda latih semua. Bagaimana kesadaran matanya harus dijaga ya. Pada saat murajaah, ta'zim, mengagungkan Al-Qurannya. Jangan membaca Al-Quran matanya kemana-mana. Ada lagi bunyi suara di sana, monyet, balik sih. Ada lagi suara burung, balik sih. Berarti kesadarannya tidak bagus ya. Konsentrasinya, kehusyuannya tidak bagus. Kayaknya sini mesti banyak tidak santri sedikit-sedikit balik sholatnya. Baik. Karena tidak memahami bahwa Tuhannya melihatnya. Inilah kesadaran Anda yang harus bangun di dalam proses
menjaga Al-Quran dengan baik. Jadi itu tadi saya ulangnya. Saya selalu mau ulang lagi. Untuk pengulangan kedua, ketiga, kamu diberikan oleh Tuhan pemahaman. Kita tahu ini banyak tidak paham. Dia tidak paham. Buktinya tidak paham, dia tidak kerja apa yang disampaikan. Memahami sesuatu pasti dikerjakan. Jadi itu adanya harus latih terus menerus bagaimana proses menjaga Al-Quran dengan baik, dengan penuh kesadaran. Jadi terakhir saya sampaikan kepada Anda semua, hilang signal. Itu HP kalau hilang signalnya dapat tidak bisa berbicara. Jadi hilang signal, putus signal. Jadi itu Anda semuanya. Jadi Anda sekarang sudah harus belajar peka ya, tentang bahasa hati ya. Saya kasih contoh. Kalau ada sampai di sini saya berdiri begini, bagaimana kau memahaminya? Bagi orang yang akalnya hidup pasti menunggu disuruh. Tapi kalau mati Tommy akalnya langsung lari pergi, disuruh lagi nanti. Tapi bagi orang yang hidup hatinya langsung datang, tanpa disuruh. Banyak di sini. Makanya Tuhan itu seperti itu. Jadi, kalau kamu tidak bisa merasakan bagaimana Tuhanmu tersenyum, bagaimana Tuhan memandangmu dan seterusnya. Makanya kalau Anda tidak melatih hatinya seperti itu, buta terus. Buta. Makanya salah satu cara untuk bagaimana hati ini hidup, tapi Anda lakukan. Selalu mendengar gurunya, betul guru bahagia. Karena di balik suruhan-suruhan guru itu ada ridho di situ, ada doa di situ yang terselip. Tapi kalau kamu malas, ada juga doa di situ. Doa yang tidak baik. Jika ada gurumu dan orang tuamu itu berdoa otomatis berubah, sehingga itu melekat. Bagaimana menghapus kutu? Bahasa kutu ini di hadapan guru harus rajin. Kalasifah. Bagaimana hilang bahasa kalas ini di hadapannya guru? Harus rajin. Itu melekat dia. Makanya kepercayaan yang diberikan oleh gurumu, kamu harus pegang erat-eratnya, gigit dengan baik, gigit sekuat-kuatnya untuk melakukannya. Karena kalau 2 kali, 3 kali kamu diberikan kepercayaan, lalu kamu tidak bisa melaksanakannya dengan baik, jangan mengharap
kepercayaan itu muncul keempat kalinya. Kecuali kalau sifatnya guru itu sudah ada sifat Tuhan. Makanya beda itu sifatnya guru dengan sifatnya Tuhan. Kalau sifatnya Tuhan tidak terbatas, tapi sifatnya manusia terbatas. Penyayangnya guru terbatas, penyayangnya Tuhan tidak terbatas. Pengampunnya guru keadaan terbatas, pengampunnya Tuhan tidak terbatas. Makanya Nanda, kamu harus akul yakin bahwa kalau kau minta ampun sama Tuhan, pasti ampun. Tidak sama kalau manusia, coba-coba satu kali, mau sekali, ya. Coba lagi, mau sekali, ya, dah muak. Perang itu kau. Itulah sifat manusia, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak terbatas, maha pengampun. Makanya salah kalau kita selalu membandingkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia. Banyak itu sekarang seperti itu. Menganggap Tuhan seperti sifat-sifat, mengukur Tuhan dengan sifat-sifat manusia. Nah itulah Anda harus pahami dengan baik. Makanya tidak bisa dipikirkan itu Tuhan, dipahami, dirasakan keberadaannya. Makanya asa ini dipegang. Kalau saya berdiri di atas, melihat dia ke bawah, saya tidak berkata-kata. Tapi semua tingkah lakumu itu sebenarnya tidak membuat enak. Jadi, karena ada di jalan, ada di ini, ada di ini, ada di ini. Inilah Anda harus sadari betul ya. Karena kalau kamu tidak sadari, tak bisa. Tak bisa. Tujuan kamu ke sini apa? Amanahnya orang tuamu itu apa? Itu amanah orang tuamu disuruh ke sini untuk menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, belajar baik-baik. Jangan kau bilang bahwa berdosa sama orang tua kalau dibentai, marah. Tidak, termasuk itu tidak belajar dengan baik. Banyak di sini, cuma saya tidak mau sebut namanya. Itu barangkali tidak berdosa itu kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak berusaha. Anda kau tahu saya ini ya, anak saya biasa dulu ini. Monyol saja muka itu sudah tergores. Kau begini sudah monyol, sudah tergores. Makanya hati-hati. Jangan perlihatkan gerakan-gerakan yang bisa melukai hati guru dan orang tua. Makanya kalau anak saya itu dua dosanya, dosa ke gurunya dan orang tuanya, otomatis dua. Jadi itu Anda semuanya. Andai ada lisensi dari orang tua bahwa ikat anakku kalau malas, ikat aku. Di keluarga saya bukan rusuh, jadi biasa ku. Jadi itu Anda yang harus pahami betul bahwa air mataku ini hari nanti akan berbuah senyuman. Beratnya kerjaku ini hari, suatu saat nanti semuanya akan jadi ringan. Dan ini ayat ya, inna ma'al usri yusra. Makanya kalau ada santri yang sudah tampil baru menangis, lalu saya bilang, kenapa menangis? Kenapa tidak dipoto memang menangis?
keresomewamu. Jadi saya sebenarnya tidak tergoda itu kalau khusus kan menangis, tidak. Kalau anakku, biar meleleh matanya 1 jam itu tidak tergoda. Jadi seperti itu ya anaknya semua. Nanti suatu saat kau akan bisa memahami ini apa yang saya sampaikan. Ternyata seperti ini. Karena memang semuanya adalah sifatnya rahasia Tuhan. Makanya nanti terbukti pada saatnya nanti setelah kamu dewasa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak henti-hentinya kami pembina guru-guru semua selalu mengingatkannya, selalu mendorong ananda semua, selalu mengawal ananda semua. Andai curahan semua bisa diberikan kepada semua, diberikan semua. Jadi semua waktu, tenaga, pikiran kita di sini betul-betul untuk ananda semua. Bagaimana bisa mendapatkan kualitas hafalan dengan baik. Makanya ke depan ini ada program ya, perkampungan bahasa Inggris. Jadi sementara digodok sistemnya untuk menyelesaikan suasana kehidupan di pondok kita ini. Ini bukan seremonial, tapi kita mau hasilnya. Jadi kita di sini bukan prosesnya yang cantik, tapi hasilnya yang cantik. Makanya kami dengan pembina, kenapa orang pergi ke Kediri ya, jauh-jauh dengan banyak mengeluarkan dana, pesawat, makan dan bayar program. Kayaknya saya takkan lebih Ibu Ida. Saya bilang kalau kita bersungguh-sungguh pasti Tuhan akan memberikan jalan. Buktinya kemarin ananda yang dilatih tafsir bahasa Inggris bisa. Bahkan ada yang masuk 3 besar, harapan, bahkan rata-rata masuk 10 besar ke Sulawesi Selatan. Padahal itu hanya 6 bulan ya, kurang lebih. Itu pun dipaksakan karena kita selalu melihat peluang. Kalau ananda bertempur semua di 10 Juni terlalu banyak, jadi cari cabang yang lain. Alhamdulillah ananda masih SMP, SMA sudah bisa mengalahkan S1, S2 di FTP. Jadi setelah bahasa Inggris nanti bahasa Arab juga begitu, perkampungan bahasa Arab. Makanya betul-betul ini nanti programnya ketat ya. Sebilang ada haram di atasnya haram, itulah hukum yang dikenakan bagi peserta perkampungan yang tidak berbahasa Inggris. Yang kedua adalah semua yang kelas 3 dan kelas 6 ya, mungkin 4 bulan 5 bulan ke depan ya, ananda kelas 6 akan meninggalkan pesantren ini ya. Nanti ada wisuda hifzul Quran, tapi harus dites dengan baik. Maka persiapkan dengan baik, karena persoalan tesnya tidak ada skenario, tidak ada diatur. Orang tua yang datang pada saat wisuda itulah nanti salah satunya akan mengetes ananda semua, termasuk kelas 3. Makanya jangan mulu-mulu bilang 10 juz, kalau tidak bisa 5 juz saja. Karena kau nanti akan malu. Jadi, makanya nanti saya akan
7 kalau itu nanti sudah sekian juz. Jadi belum ada lembaga yang berani untuk mengetes wisudawannya di dalam proses wisuda hifdzul Quran. Jadi kita nanti akan memperlihatkan bahwa Anda betul-betul 1 juz hafalannya tapi bisa dijaga dengan baik, 5 juz hafalannya tapi bisa dijaga dengan baik, daripada 30 juz dapat mahkota hanya kertas. Inilah Anda, jadi persiapkan memang dari sekarang, khususnya kelas 6 ya, 5 juz, mungkin ada yang 10 juz, ada 15 juz, ada 20 juz ya, mungkin ada yang 30 juz. Untuk kelas 6, untuk kelas 3 ya mulai dari 5 juz, 10 juz, mungkin ada yang 20 juz ya. Perlihatkan Anda semua bahwa Anda alumni yang berkualitas. Jadi nanti akan diberikan sertifikat mungkin, kalau tidak mungkin surat keterangan pernah menghafal 5 juz, pernah. Jadi anak yang dapat itu nih, nama ini pernah menghafal 5 juz, pernah. Jadi bagi santri yang tidak wisuda nanti, surat begitu sudah dapat, pernah. Sampai hari ini belum ada yang pernah dikasih sertifikat di sini. Belum. Yang pernah ada adalah surat keterangan pernah menghafal 5 juz. Karena yang kita takutkan itu ya, ini pertarungan lembaga kita. Jadi yang Anda harus pahami dengan baik bahwa mereka sekarang diperhitungkan di dalam musabaqah hifdzul Quran tingkat provinsi Sulawesi Selatan karena hakul yakin. Makanya kalau Anda keluar, kamu tidak membawa nama pribadimu, tapi membawa juga nama lembaga. Jadi, insyaallah nanti tanggal 3 ini Anda ke Sidrap ya. Itu karena orang Sidrap. Tidak ada pilihan, harus orang Sidrap. Insyaallah bulan 11 ada yang ke Makassar, 8 orang. Jadi kami selalu mendorong Anda, jangankan dibawa kemana. Kalau Anda punya kualitas, jangankan disesuaikan, nanti dibawa keluar. Jadi jangan kamu yang mengukur dirimu. Ini, saya sudah bagus ini, saya sudah hebat ini. Biarkan pembina yang mengukur ya. Karena kami tahu, oh ini bisa juara ini bisa juara ini belum bisa juara ini. Oh, kalau kabupaten bisa juara ini, kalau provinsi ini bisa bermain, ini bisa. Makanya Anda semua kalau dikasih saran, kau harus seperti ini, mengajimu harus seperti ini, harus begini, ikuti itu. Dan itu standar-standar yang Anda harus lalui prosesnya untuk mendapatkan kualitas persaingannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hebat pokok kalau sini hebat ya. Tapi kalau Anda melihat di provinsi seperti apa, apalagi di nasional, waduh, dia coba bagaimana caranya orang mengaji, bagaimana caranya orang tilawah. Jadi itu Anda semua yang kami sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan
bisa terwujud dengan baik ya. Bisa tercapai dengan baik. Makanya karya itu sangat penting. Kesungguhan itu berat, tapi ada hasilnya. Jadi, ya ini teman-teman yang tidak kreso, tidak ada hasilnya. Kreso lagi masih ya, dengan standar-standarnya. Jadi begitu anak-anak semua. Kecuali yang tidak mau. Makanya kemarin saya sampaikan, semua kita berprestasi kecuali yang tidak mau. Karena sunnatullah itu berjalan. Sunnatullah itu berjalan. Sunnatullahnya Tuhan itu berjalan. Keadilan Tuhan itu berjalan. Oke, ini yang Anda saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda berupaya untuk membaca, bukan hanya dengan akarnya, tapi ini hatinya juga dipakai membaca, ya, dipakai membaca, sehingga menghasilkan kualitas hafalan yang kuat dan mungkin. Jadi kunci untuk mendapatkan hafalan mungkin yang kuat adalah membaca akal dan mata hati, kesadaran dan mata hati. Inilah yang perlu Anda latih terus menerus. Bagaimana 1 jam itu fokus. Kalau sudah 1 jam, bagaimana 2 jam itu fokus. 3 jam, 4 jam. Namanya berusaha. 5 menit dulu, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Tidak ada orang yang langsung ya bisa seperti itu. Semuanya harus melalui prosesnya. Makanya Anda harus berani melakukannya. Harus berani melakukannya. Demikian Anda semua apa yang kami sampaikan, semuanya semata-mata agar Anda semua suatu saat nanti semuanya menjadi orang yang bermanfaat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak kalau saya sebut. Saya itu tidak ahli, saya tidak terima kalau tidak bisa sakit orang kak. Kuat suara sini.